Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Darwadi ARCH. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua masuk surga. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, bahtera besar sebagai pelindung dari azab. Dari sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, kita wajib mengimani serta mengetahui kisah dari Nabi Nuh alaihissalam beserta mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nabi Nuh alaihissalam termasuk ke dalam golongan Nabi Allah Subhanahu wa taala yang menyandang gelar Ulul Azmi. Hal itu berarti Nabi yang memiliki keteguhan, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi kaumnya demi kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam juga merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Beliau merupakan rasul pertama yang diutus ke bumi setelah terjadinya perselisihan di antara umat manusia saat itu. Disebutkan dalam buku Nuh, peradaban manusia kedua yang ditulis oleh Ali Muhammad As-Salabi, bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah bapa kedua umat manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Hal ini didasarkan pada surah Asy-Syaffat ayat 77 yang berbunyi, "Kami menjadikan keturunannya orang-orang yang bertahan di bumi." Usia Nabi Nuh alaihissalam begitu lama, yakni selama 950 tahun. Dan selama itu pula ia berdakwah kepada kaumnya dalam surat Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, "Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim." Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang paling terkenal adalah membuat bahtera atau kapal besar di puncak gunung dan datangnya banjir besar, seperti yang dijelaskan dalam buku Menguak Rahasia Kehebatan Para Kekasih Allah, 1001 Mukjizat Para Nabi dan Karamah Para Sahabat oleh M. Nawawi. Nabi Nuh alaihissalam sudah lama berjuang dan berdakwah kepada kaumnya yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya sedikit dari kaum tersebut yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Melihat kaum Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau berubah walaupun sudah didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala lantas memerintahkannya untuk membuat kapal besar di puncak gunung. Dalam proses pembuatan kapal tersebut, Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman mendapat cemoohan dan ejekan dari orang-orang kafir. Namun Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dan membalasnya dengan senyuman. Setelah bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu selesai dibuat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, maka segeralah angkut kaummu."
yang beriman bersamamu. Dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Setelah firman tersebut sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam, banjir bandang pun terjadi. Semua daratan tertutup dengan air dan tak menyisakan tempat untuk menyelamatkan diri selain bahtera Nabi Nuh tersebut. Ini mukjizat besar yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam. Semua orang yang hanyut dan binasa dalam banjir bandang yang begitu dahsyat, kecuali orang-orang beriman yang naik ke atas dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Mukjizat Nabi Nuh selanjutnya yaitu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi bencana banjir bandang dahsyat. Setelah bahtera besar berhasil dibuat, Allah Subhanahu wa taala mulai menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya agar kaum penyembah berhala takluk bahwa ketetapan Allah itu mutlak. Allah menurunkan hujan dan air sebagai tanda datangnya banjir besar. Seraya itu Nabi Nuh alaihissalam meminta pengikutnya untuk segera menyelamatkan diri ke kapal buatannya. Sementara kaum yang membangkang serta menolak seruan Nabi Nuh alaihissalam tenggelam dan binasa. Maka kami selamatkan Nuh beserta orang-orang di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Bunyi terjemahan kisah Asy-Syu'ara ayat 119 sampai dengan 120. Mukjizat selanjutnya berdakwah hingga usia ratusan tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib yang menyembah patung-patung berhala. Kezaliman di masa itu tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran, Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan. Sayangnya, kaum tersebut pun tetap saja yang masih tak percaya ajaran Allah. Menurut riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Akan tetapi Nabi Nuh tak patah arang. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian, tanda penolakan. Meski telah banyak tertimpa berbagai macam musibah hingga dibenci banyak orang, Nabi Nuh tetap sabar dan teguh hati berada di jalan Allah. Itulah beberapa mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang bisa kamu petik hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari.